Nah, bagaimana perkembangan penyaluran bantuan logistik bagi para korban bencana di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, kemudian juga di Aceh dan Sumatera Barat? Kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan. Pak Lili, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Mas. Pak Lili. Selamat pagi Ya. semuanya. Jadi perkembangan penyaluran bantuan kepada para pengungsi di 3 provinsi bagaimana hingga pagi ini, Pak Lili? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit menyampaikan saja. Pemerintah tentu berupaya untuk secepat mungkin untuk membawa semua bantuan, baik logistik maupun peralatan-peralatan yang saat ini langsung dibutuhkan masyarakat ke daerah-daerah rawan bencana atau yang terdampak oleh bencana. Nah, kita menggunakan beberapa armada pesawat tentu saja yang sudah disiapkan baik oleh TNI Angkatan Udara maupun oleh BNPB terkait dengan dukungan-dukungan tadi. Saya ingin mengupdate ya, Ya. jadi semua dukungan yang dari Jakarta itu semua kita harapkan ada di Halim. Ya, di Halim sudah ada tim yang namanya Klaster Nasional untuk Logistik. Ini dikoordinasikan oleh Deputi 5 BNPB Ibu Evi. Nah, tugas dari klaster ini adalah menghimpun bantuan-bantuan dari masyarakat dan kementerian lembaga Ya. untuk kemudian dibawa ke daerah bencana. Tentu membawa menggunakan pesawat angkut yang sudah disiapkan oleh TNI AU. Di antaranya adalah A1340, A1315, kemudian A1333. Ini adalah istilah-istilah yang terkait dengan pesawat-pesawat angkut yang besar yang bisa langsung membawa ke sana, dan dalam satu hari ini bisa beberapa kali ke sana. Kemudian untuk ke lokasi bencana menggunakan pesawat-pesawat yang lebih kecil, helikopter yang sudah disiapkan di lokasi baik oleh BNPB maupun oleh TNI AU begitu. Ya. Tapi kalau untuk sejumlah daerah bencana hingga saat ini apakah memang sudah terjangkau semua oleh bantuan, Pak Lili? Ya, perlu kita ketahui sejak pertama kejadian ini terjadi, beberapa daerah memang terisolir, Ya. jalan yang putus, kemudian listriknya yang tidak ada, kemudian sinyal yang mati, dan tentu masih dalam suasana hujan, masih ada beberapa genangan di sana sini, dan tadi sudah disampaikan sudah mulai berkurang genangannya, tetapi jalan yang terputus ini memang diupayakan untuk terus dibuka, sehingga akses dengan menggunakan jalan darat itu bisa dilakukan. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini, salah satu strategi yang kami gunakan adalah lebih banyak ke makanan siap saji dulu, karena sudah 3-4 hari ini masyarakat yang terutama mereka yang terisolir ini belum dapat permakanan begitu. Ya. Nah, kalau untuk makanan siap saji ini yang menyediakan itu apakah seperti pengalihan untuk dapur-dapur MBG, kemudian juga apakah sudah ada dapur-dapur umum yang dibuka di sejumlah lokasi bencana, termasuk yang mungkin sulit dijangkau begitu, Pak Lili? Belum sampai ke sana, tetapi ini kita lebih banyak memberikan dukungan bahan-bahannya. Oh, begitu. Jadi bahan permakanannya. Nanti yang mengolah adalah nanti yang ada teman-teman yang ada di daerah. Apakah itu BPBD atau dinas sosial atau teman-teman relawan yang ada di sana untuk membantu masyarakat. Ya. Jadi mau tidak mau sekarang ini mengandalkan helikopter begitu Pak untuk mendrop bantuan ke sebagian daerah yang masih sulit dijangkau dengan jalur darat begitu, Pak Lili? Betul sekali. Jadi yang dilakukan adalah ini ya. Jadi itu pun kita prioritaskan untuk permakanan dulu karena memang ini yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita menghindari jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah terjadi, ada penjarahan-penjarahan itu terulang terus begitu. Karena kita semua paham masyarakat lapar di situ. Kita ingin semuanya bisa terkendali dengan baik. Ada laporan Pak, ada penjarahan makanan bantuan begitu Pak? Ya, kita sudah bisa melihat di beberapa yang sudah beredar di WA grup ya. Itu sudah ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dan kita ingin segera masyarakat mendapatkan permakanan dengan baik. Ya, artinya ada pengawalan TNI Polri juga sekarang ini begitu Pak untuk penyaluran bantuan di sejumlah lokasi begitu sekarang? Itu kombinasi ya, yang untuk menyalurkan bantuan itu ada teman-teman dari relawan juga terlibat, kemudian dari pemerintah daerah tentu saja, dan tentu saja ada TNI, ada Polri di situ. Iya, jadi sekarang targetnya ini ke depan menjangkau semua daerah yang terkena bencana termasuk yang masih terisolasi begitu ya, Pak Lili ya, lewat jalur darat begitu ya Pak?
Betul sekali, terutama yang terisolasi ini menjadi target utama kita karena Ya. ya tadi kami sebutkan sudah 4 hari ini mereka belum mendapatkan makanan gitu. Ya, tapi untuk bantuan logistik yang memang disiapkan di Halim sekarang ini Pak dari klaster logistik nasional apa saja Pak yang sudah terdata Pak Lili? Ya, tiap hari pasti ada daftar-daftar yang kami miliki dan kami selalu mengirimkan jam 9 malam begitu ya, Ya. menginformasikan jam 9 malam. Tapi kemudian kalau mau dilihat itu sebenarnya kita juga sudah membuat satu daftar kebutuhan mendesak sampai dengan tanggal 1 Desember. Ya. Itu kira-kira apa saja di Aceh itu yang dibutuhkan apa saja, di Sumatera Utara apa saja, dan di Sumatera Barat apa saja. Bahkan kontak personnya kami juga sudah berikan begitu Ya. untuk memudahkan masyarakat apabila nanti mereka akan memberikan bantuan. Ya, Begitu. tapi memang disiapkan itu rata-rata memang pakai sembako, hygiene kit, kemudian makanan siap saji begitu ya Pak Lili ya? Sementara yang utama itu selain tentu saja yang agak besar-besar seperti tenda, matras dan sebagainya itu yang dibutuhkan. Kemudian hygiene kit tadi yang disampaikan juga ini yang dibutuhkan. Ya. Kemudian air bersih ini juga saat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita tahu di daerah banjir, daerah longsor itu memang banyak Ya. air ya, tapi air bersih itu sangat Tercemar terbatas. begitu ya Pak sekarang ini ya Pak Lili Betul ya? sekali, Ya. betul Jadi sekali. kalau untuk bantuan air bersihnya seperti air kemasan atau bagaimana itu Pak Lili? Air bersihnya ada nanti ada tim ya dari teman-teman dari PMI sudah menyiapkan Ya. model tandon-tandon air ya. Oh, oke. Kemudian mereka bisa merubah air yang kotor menjadi air yang bersih. Ya, Pak Lili, ini juga tadi kami banyak menerima pertanyaan dari masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan, begitu ikut membantu masyarakat yang terkena bencana. Kalau saran dari Pak Lili bagaimana, Pak? Nanti saya WA ke Bapak ya, nanti Ya. Bapak saja yang menyampaikan pada Oh, boleh, Pak. masyarakat Ya. nomor-nomor mana yang namanya yang bisa dihubungi secara resmi ya, begitu Ya. ya. Jadi Ini lewat. semua ada di kendali BNPB ya. Oh, oke. Jadi jangan takut ini bukan hoax ya, tapi ini benar-benar ada di bawah kendalinya BNPB. Ya. Nanti nomor teleponnya ada nomor telepon orang BNPB begitu ya. Ya, baik nanti kami tunggu Pak untuk informasi nomor kontak dan juga linknya begitu Pak. Yang jelas ini memang sebaiknya menyalurkannya lewat lembaga resmi begitu ya, Pak Lili ya. Sebaiknya begitu karena kita juga ingin bantuan itu cepat diterima oleh masyarakat mengingat tadi sudah 4 hari ini Ya. sudah terjadi. Baik kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Lili. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat Terima pagi, kasih. Pak Lili. Baik. Selamat pagi. Ya. Wawancara Pro 3.